Shalom saudara, bersyukur kepada Tuhan tidak terasa bulan ini memasuki bulan ke-6 dalam kandungan yang saya sedang kandung. Bersyukur badan saya walaupun bertambah besar, tapi adik di dalam tubuh juga bertumbuh semakin besar. Dan saat ini sedang aktif-aktifnya, gak pagi, gak siang, gak malam, bahkan ketika saya pelayanan dia bergerak dengan sangat aktif. Satu sisi saya senang, ketika bayi ini bergerak tandanya dia hidup. Ada makhluk hidup yang tinggal di dalam tubuh saya. Sehingga itu yang selalu membuat saya untuk terus berhati-hati, untuk terus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ketika saya tergoda untuk mengkonsumsi micin gitu ya, atau MSG, saya langsung ingat, aduh jangan. Karena apa yang saya konsumsi, bayi saya ini juga bisa mengkonsumsinya. Saudara, kalau berbicara tentang anak yang Tuhan titipkan, kita begitu demikian rupa menjaganya, berhati-hati. Bagaimana sebagai orang percaya ketika kita menyadari bahwa Dia Allah hidup di dalam diri kita. Bukankah justru kita harus lebih ekstra hati-hati mengisi kehidupan kita? Hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca dari Galatia pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan buat setiap kita. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, betapa pentingnya ketika kita menyadari bahwa kita menyadari aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, ketika kita menyadari bahwa seluruh hidup kita ada Kristus di dalamnya, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan sembarangan untuk berkata-kata. Setiap kata-kata yang kita keluarkan kita berpikir, oh ya, Kristus hidup di dalam aku. Aku tidak mungkin asal nyeplos. Aku harus mikir lebih dulu, memeriksa lebih dulu, jangan sampai asal ngomong. Dan ketika perkataan itu diucapkan menyakiti sesamaku. Saudara, ketika kita menyadari Kristus hidup di dalam kita, maka tentu ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita diingatkan apakah ini perbuatan yang baik atau ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah Kristus adalah kasih? Bukankah Kristus selalu memberikan teladan yang terbaik? Ketika kita menyadari bahwa Kristus hidup di dalam aku, maka kita tidak akan sembarangan untuk mengkonsumsi makanan yang kita suka. Makanan-makanan yang bisa membuat kita jatuh di dalam sakit penyakit. Dan kita tidak bisa hidup lebih panjang untuk melayani dan mempermuliakan namanya. Saudara, hari ini ketika kita menyadari Kristus hidup di dalam kita, sudahkah kita lebih berhati-hati mengisi hidup rohani kita dengan makanan yang bergizi? Sola Scriptura, bukankah ini adalah firman yang menjadi kekuatan dalam jiwa kita, yang menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita, yang menjadi terang dalam jalan-jalan yang akan kita hadapi ke depan. Semakin hari dunia ini bukan semakin mudah, tetapi dunia ini akan semakin sulit. Oleh sebab itu, kita bersyukur kita tidak hidup seorang diri. Ada Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika kita mengalami pergumulan, kita bisa tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku tempuh? Kalau Kristus menghadapi kasus seperti aku, kira-kira Kristus akan melakukan apa? Dia akan berkata-kata seperti apa? Dia akan bertindak seperti apa? Sehingga sungguh dalam keseluruhan hidup kita, kita boleh mempermuliakan namanya. Hidup hanya sementara. Tetapi Kristus ketika hidup di dalam diri kita, segala buah yang manis pasti akan sangat dirasakan. Orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka akan merasakan betapa Kristus itu bukan hanya Allah yang kita sembah, tapi Kristus adalah Allah yang kita hidupi. Kita menyatakan kasih,
kita menyatakan belas kasihan, kita menyatakan pengampunan, kita menyatakan pemberian yang tulus. Saudara, tidak terasa kita akan mengakhiri tahun ini, bukan? Mari semangat, kita tetap menjalani kehidupan kita karena Dia, Kristus, hidup di dalam kita, menguatkan kita dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.